Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu fi sabilillah, fa innal jihada fi sabilillah babun min abwabil jannah, wa yunajjillahu bihi minal hammi wal ghammi. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atana. Rawahu Muslim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Az-Zumar al-ayat 72, wasiqal ladzina taqaw rabbahum hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang terhormat pimpinan daerah Indramayu, pimpinan Muhammadiyah belum hadir, seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Indramayu, pimpinan daerah Asia Indramayu, para pejuang Muhammadiyah yang kokoh dan kuat yang kami cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjadikan kesehatan kita untuk beramal soleh dengan hadir di majelis taklim ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari pengajian ini bisa memudahkan kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Memang berjuang itu membuat kita senyum dan gembira, apa yang dikatakan oleh Rasul tadi. Saya lihat bapak dan ibu ini ceria semuanya, maka ini tanda-tanda orang yang berjuang. Kalau yang sedih itu tidak berjuang, kalau yang bermalas-malasan itu tidak ceria, sedih. Saya lihat ini wajah-wajahnya wajah yang berseri-seri. Wabiyadot wujuhun. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau suri kabar kita, hendaknya kita mengikutinya agar mendapatkan kemenangan yang besar, agar kita mudah menemui Allah dalam keadaan iman dan takwa. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan sedikit waktu. Sebenarnya saya ini bicara cuma 1 menit, tadi ada bisikan PDM belum datang, 3 jam, nggak mampu 3 jam. Di awal tadi ada penampilan anak-anak, bapak-bapak tamu belum datang, tapi sudah dihadiri oleh undangan dari patron. Alhamdulillah, itu metode pondok pesantren 1 jam sudah kami susun modulnya. Semua yang bicara ini bicara semuanya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Tadi alhamdulillah Pak, pimpinan cabang Muhammadiyah punya pondok pesantren 1 jam dari maghrib sampai isya. Itu bisa mempelajari Al-Quran, tarjamatul Quran, tarjamatul hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi bagaimana memakmurkan masjid? Jangan sampai kita pejuang-pejuang Muhammadiyah beruntung. Harus ada yang berani untuk memakmurkan masjid, mempunyai metode-metode yang baru. Metode lebih penting daripada materi yang disampaikan. Saya tercermin daripada kasih dan takut Profesor Mahmud Yunus. Karangannya sedikit tapi bisa untuk menggetarkan mau belajar untuk yang lebih dalam lagi. Itu sekilas dari penampilan tadi. Tapi saya sedih karena bapak-bapak yang belum hadir. Padahal ini disaksikan oleh bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Indramayu. Semangat, semangat, jangan menurun. Sebenarnya sudah saya sampaikan tausiah tadi, ayat Quran dan hadis. Mungkin bapak dan ibu sudah paham. Cuma saya ingin menyampaikan program yang ada di pimpinan cabang Indramayu.
Kalau yang baik boleh ditiru dari pimpinan cabang kecamatan yang lain. Pimpinan cabang yang ada di Kabupaten Indramayu yang hadir ini mungkin bisa menirunya. Ada orang bijak mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan buang waktumu untuk menangkap kupu-kupu, tapi jadikanlah kebunmu, pelihara kebunmu, niscaya kupu-kupu itu akan mendatangi kita. Apa artinya? Mari Muhammadiyah yang di dalamnya kita bergerak, berjuang, bagaimana kita harus mempunyai inovasi, ide-ide, gagasan yang ada pada diri kita untuk menggerakkan Muhammadiyah sebagai gerakan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka Muhammadiyah Patrol, PCM Muhammadiyah Patrol mempunyai gerakan-gerakan, mempunyai program-program. Yang pertama adalah pembelian tanah wakaf seluas 1.540 meter persegi seharga 500 juta. Kalau per meternya berarti 350.000. Kami tawarkan kepada bapak dan ibu yang belum, semoga punya banyak rezeki, yang berminat, yang ingin berpartisipasi, maka yang insya Allah nanti kemudian hari jadi pusat ilmu untuk perguruan Muhammadiyah, perguruan tinggi, pondok pesantren sampai laut sahabat. Karena tatkala saya pertama kali bicara, Allah kabulkan kita bicara tentang perguruan tinggi, Allah kabulkan berita. Maka sudah kiranya bapak dan ibu menyisipkan uangnya, ikut serta menanamkan bakat untuk pembelian tanah untuk perluasan perguruan Muhammadiyah. Kemudian program yang kedua juga ada kurbanmu. Di sini sangat menarik juga, karena tatkala mengadakan penyembelihan kurban sangat ramai, orang lain, masyarakat bisa melihat, semuanya bisa makan bergembira. Itulah Muhammadiyah Patrol. Mungkin sekali-kali pimpinan daerah Muhammadiyah berkunjung manakala itu kurban. Itu pun barangkali di antara bapak dan ibu ada yang berniat kemarin 5 sapi mungkin ya. Insya Allah tahun depan 10 sapi. Kemudian untuk menghadapi bulan Ramadan setiap tahun kami pimpinan cabang Muhammadiyah menyalurkan 1.000 air, bahkan lebih. Targetnya 1.000 tapi bisa lebih ke tiap-tiap musola yang ada di Kecamatan Patrol dan masjid-masjid. Ini suatu proposal yang bagus, Pak. Terima kasih kepada para pemuda yang begitu giat berjuang. Sudah lama kita mengatakan demikian. Maka barangkali PCM yang ada di Kabupaten Indramayu mau meniru, boleh. Setiap musola Muhammadiyah hanya satu masjid, tapi yang lainnya kita salurkan air 1.000 dus air mineral. Itu setiap tahun, Bapak-bapak. Dan alhamdulillah PCM Patrol punya bank, Pak, namanya Al-Jihad Mini Bank. Ini bisa untuk mensejahterakan masyarakat dan pengurus-pengurus Muhammadiyah untuk membantu meringankan beban manakala terjepit hutang. Al-Jihad Mini Bank. Mungkin mana yang pengurus Al-Jihad Mini Bank? Kasnya sekitar 100 juta. Itu dipinjamkan orang, tidak dipungut riba, tidak, hanya infak. Infaknya kembalikan untuk beli air setiap tahun. Itu terobosan-terobosan PCM Muhammadiyah. Terima kasih kepada pimpinan lama yang begitu giat sehingga kita hari ini bisa. Kemudian pengajian-pengajian, karena pengajian adalah gerakan. Kami mengadakan pengajian malam Jumat
setiap hari Sabtu, setiap subuh, setiap hari, setiap subuh, setiap hari. Jadi masjid kita ramai. Jangan sampai kita punya masjid bagus, sepi, tidak ada kegiatan. Alhamdulillah Patrol selalu memberikan inovasi dalam berdakwah. Pemuda-pemuda kita angkat, mana punya gagasan-gagasan cemerlang. Jangan remehkan pemuda, Bapak. Kita yang tua tinggal menurut apa pemuda selain benar. Ini adalah garapan-garapan pemuda Al-Jihad ini. Mungkin kalau di kota sudah menginjalkan uang 1 miliar, uangnya segitu, tapi bisa itulah amal jariah orang-orang yang bersedekah untuk Al-Jihad ini kan. Oleh sebab itu, semoga Al-Jihad ini berkembang besar, mensejahterakan sekitar, sehingga tadi kupu-kupu mendekat. Jangan harap kupu-kupu mendekat, manakala kita sendiri tidak benar, tidak membenarkan apa, tidak memperbaiki diri untuk berdakwah. Metode dakwah itu penting. Jangan diam, meskipun kita tidak punya, tapi harus punya bank. Itu mari gerakan di Indramayu ini. Nanti pimpinan cabang Muhammadiyah cabang tak berhenti. Mungkin kalau lain-lain egois punya nanti, tapi Patrol cabang tak berhenti. Indah, tapi kegiatan terus. Alhamdulillah cabang Muhammadiyah punya SD. Maka Bapak kalau pulang mampir lihat bagaimana WC-nya, bagaimana kantornya, bagaimana mobil-mobilnya. Silakan untuk diperhatikan dan kita nanti praktekkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pimpinan daerah Indramayu. Kemudian food Jumat, kita selalu ada food Jumat, makanan hari Jumat buat anak-anak, buat orang-orang yang telah menunaikan ibadah sholat Jumat. Juga food subuh, setiap hari Minggu itu ada makanan. Ini bagaimana untuk berdakwah sehingga masjid kita tidak sepi. Maka alhamdulillah Masjid Al-Jihad dari maghrib sampai isya begitu ramai orang-orang yang belajar, ibu-ibunya belajar tajwid, anak-anaknya belajar agama. Sorofan tadi nawar yunawi tanwir 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 munawar bahwa munawi wa munawar nawi dan munawar. Nama saya. Itu tadi Pak. Saya bapak-bapak nggak minat, menakjubkan. Hadisnya sudah hafal, mahfudatnya hafal. Majadda wajada, mansara ala tadbi wa salat al-waqtu asma min kita. Karena kita tepat waktu Pak. Kalau jam 8:45 menit, 45 menit mulai. Muhammadiyah Patrol harus unggul, harus hebat bersedekah. Bersedekahlah kamu pasti kaya. Itu kita punya Al-Jihad Mini. Ini kopi-kopi yang enak, Bapak sudah ambil belum? Nikmati Pak. Itu dari Al-Jihad Mini, gratis. Ekonomi Muhammadiyah, travel Muhammadiyah sudah ada. Kita hebat sekali. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, bapak-bapak yang hadir, pimpinan cabang yang lain. Bagaimana untuk mendapatkan Islam? Fi ayyi ardin tata wa anta mas'ulun an Islamiyah. Fi ayyi ardin tata wa antum mas'ulun fi Islamiyah. Di mana ada perbincangan Anda bertanggung jawab dalam keberadaan Islam. Mari jangan malas, kita bergerak untuk mengembangkan Islam sehingga kita di situ ada amal-amal kita. Allah sudah jamin Islam tinggi, tapi Allah mempersilakan kita untuk memperjuangkan Islam sehingga kita punya andil untuk mendakwahkan Islam. Disitulah pahala. Dengan hadirnya Bapak dan Ibu di Patrol ini, itu adalah merupakan amal soleh. Terima kasih. Mari sambut kejayaan Islam dengan kesungguhan dari kita.
ijhad wala taksad wala takul ghafilan karena dalam bentuk bali mayyatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan lalai. Akibatnya penyesalan bagi orang-orang yang malas. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang begitu mengetuk-getuk, ibu-ibu Aisyah yang telah menyediakan makanan yang lezat-lezat. Kami sambut tamu dengan sebaik-baiknya, karena kami Muhammadiyah Patrol kaya, meskipun tidak kaya. Bersedekah kami pasti kaya. Kepada semuanya saya ucapkan terima kasih. Bapak Mubalik juga sudah hadir. Doakan PCM yang ada di Indramayu ini, PDM yang bergerak mempunyai perguruan tinggi yang handal. Bersedekahlah, kamu pasti kaya. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kesambutan acara sambutan kedua, mohon untuk para peserta pengajian bulanan harap bergeser ke arah timur untuk ikhwan khususnya. Oke, harap isi dulu yang paling depan terlebih dahulu. Oke, bapak diisi terlebih dahulu. Diisi bangku yang paling depan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Haji Ahmad atas sambutan yang sudah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari PDM Pak Muhammad Badri MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salamun ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma'rufun maghfiratun min sadaqati qaum ada wallahu waliyul halim. Sadaqallahu al-azim. Ingkang kula hormati para kiai, para ulama Muhammadiyah Kabupaten Indramayu, para sesepuh, sepuh Muhammadiyah, para pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudah hadir dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Indramayu, wabil khusus tuan rumah pimpinan cabang Muhammadiyah Patrol sebagai tuan rumah hari ini, dan yang saya banggakan para materi pada hari ini, Ustadz Eko Sutono MPDI, calon doktor Mbak Nuraili, yang semoga selalu diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatannya. Para jamaah hadirin, pencipta pengajian Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh yang setiap bulan selalu ikhlas, yang selalu mengikuti, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi rezeki yang banyak, diparingi mantu yang soleh-soleh, dan anak cucu yang menggerakkan kita semua. Amin. Mudah
puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bermuajah dalam rangka kajian Islam yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Indramayu, saya ucapkan terima kasih yang selalu eksis, Pak Hasan, Pak Wahid dan rekan-rekannya selalu jadi motor. Mudah-mudahan lelah rekan-rekan daerah Majelis Tabligh dan Majelis Tabligh menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Indramayu, alhamdulillah beberapa majelis sudah bergerak masing-masing didampingi dengan wakil ketua yang membidanginya. Majelis Tabligh, Majelis Tarjih yang membidangi saya, alhamdulillah tiap bulan bergerak terus-menerus dan mudah-mudahan disambung oleh kajian-kajian di cabang-cabang Bapak Ibu yang menyelenggarakannya. Kemudian kemarin majelis pemberdayaan masyarakat dengan pertaniannya dengan Profesor Safi'i sudah giat, alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan majelis-majelis yang lain menyusul sehingga Muhammadiyah Indramayu ini bukan hanya berputar tepat di jalan tempat, tapi yang paling penting adalah bermanfaat untuk masyarakat, wabil khusus untuk Muhammadiyah. Khairin nas anfa'uhum linnas, itu adalah moto seorang yang beriman, itu harus begitu. Dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun, dia harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi Muhammadiyah itu harus bermanfaat untuk orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya cerita sebentar. Kemarin saya mengikuti latihan manasik umroh di DKI Jakarta, karena kita banyak di Indramayu punya lembaga haji umroh, tapi bukan punya kita dan bukan alat kita. Begitu saya dapat WA dari PP untuk latihan manasik haji dan umroh PP di Jakarta, saya berangkat. Wis apapun yang terjadi saya berangkat. Nah, sehingga nanti majelis yang membidangi haji dan umroh itu harus bergerak dan harus sinergi dengan PP. Kalau Jogja terlalu jauh, tapi di Jakarta dekat. Dan luar biasa yang punya travel yang sudah internasional itu adalah wakil ketua Muhammadiyah DKI Jakarta, sehingga memfasilitasi kita semua dan mudah-mudahan murah juga, insya Allah Rasul Muhammad SAW. Karena di samping saya saat itu ada peserta umroh. Saya bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf Ustaz, saya ini kenapa memilih travel ini, ya walaupun Muhammadiyah, karena dia mengatakan kalau travel ini mah tidak banyak macam-macam yang dipelajari, yang diajarkan kepada kita ketika manasik itu adalah yang suka dan wajib-wajib saja, tidak macam-macam. Nah, itulah Pak bedanya Muhammadiyah dalam travel-travel yang lain. Maka silakan majelis yang membidangi haji dan umroh bergerak, minimal kita kerjasama dengan PP tadi. Kemudian dari yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bisa berdakwah dimanapun kita berada. Tapi ingat Pak, dakwah Muhammadiyah sekali lagi saya tekankan, dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan. Jangan dakwah yang menyengsarakan. Apa ya bahasa? Ulah susah gitu. Bahasa jangan dakwah yang menakut-nakuti, apalagi dakwah yang sampai kata Din Samsudin mentakfirin ke sana. Tidak usah. Muhammad itu yang menggembirakan, yang menyenangkan, kemudian memberikan secercah harapan untuk bangsa dan negara. Wabil khusus untuk Islam, kemajuan Islam. Caranya adalah tadi ucapan kita ketika kita berdakwah itu yang santun, yang tadi yang menggembirakan, yang enak. Karena itu merupakan ucapan yang luar biasa ketika kita bermanfaat untuk orang lain, apalagi orang lain itu melaksanakannya. Qaulun ma'rufun wa maqbulatun. Ucapan yang bermanfaat kemudian memberikan ampunan kepada orang lain kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada orang yang bersedekah tapi melendam, tidak ikhlas, ria dan sebagainya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka qaulun khair
berkatalah yang baik-baik. Maqaulu khair, berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, awliyasmut, lebih baik diam. Itulah hadirin zaman yang berbahagia. Titik saya pada kumpul-kumpul Muhammadiyah. Mari kita sama-sama berdakwah dengan benar Muhammadiyah, tapi tadi dengan menggembirakan, jangan sampai menyedihkan. Berilah pencerahan kepada warga Muhammadiyah agar ke depan Muhammadiyah mau kemana, apa yang mau kita lakukan, karena kita sama-sama bukan mencari pahala, tapi mencari ridha Allah semata. Allah sudah ridho kepada amal soleh kita, apapun yang Allah miliki pasti akan diberikan kepada kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas sambutannya yang penuh makna. Acara selanjutnya yakni tausiah atau acara inti. Tausiah pertama yang akan dibawakan oleh Ustaz Eko Sumono MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini ada Pak Kiai Hartamus An, Bapak Nasruddin, Pak Kiai Hasan Bisri, Pak Kiai Fadri, dan banyak kiai-kiai yang lain. Kata Profesor Safi'i, kalau tidak salah, yang ada di Bandung, di Muhammadiyah juga tidak apa-apa julukan kiai atau gelar kiai itu di masyarakat, karena selama ini kan barangkali ada sebuah kritikan, sebuah masukan, kok di Muhammadiyah itu banyak orang alim tapi jangan yang disebut kiai. Jadi kalau di masyarakat kan juga insya Allah Pak Kiai Hasan Bisri tidak ada dosa. Bapak Ibu yang hadir, semua pimpinan cabang se-Indramayu, kepala-kepala AU dari mungkin PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK yang hari ini hadir, ibu-ibu yang di belakang yang cantik-cantik juga, yang glowing-glowing yang hadir, terus Ibu pemateri, calon dokter, saya juga dokter calon. Dodong di kantor. Mohon maaf sebelum saya ceramah Pak Kiai Hasan Bisri, saya mohon maaf dulu barangkali ada bahasa-bahasa yang nanti kurang berkenan, karena saya biasa menghadapi jamaah itu majelis taklim, ibu-ibu, jarang sekali ceramah di depan orang-orang intelek semacamnya. Kalau sekarang ini diamankan ceramah atau bertausiah di depan orang intelek. Mudah-mudahan ini nggak hilang ya Ibu. Kalau ini hilang kan bahaya. Intelek ini hilang jadi telek. Kalau di Jogja telek itu sesuatu barang yang kurang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, amanah yang sangat berat yang harus saya terima ketika Pak Kiai Hasan Bisri me-WA saya, Mas Eko nanti mohon kesediaannya untuk memberikan tausiah di Halubis, awalnya di Halubis,
karena yang mengamalkan itu adalah ya secara organisasi juga di atas saya, dan secara keilmuan umur itu jauh di atas saya. Makanya saya sebagai warga Muhammadiyah samina wa ata'na, saya dengar dan saya taati, walaupun secara kapasitas Bapak Ibu saya ini belum layak dan tidak layak kalau disebut ustaz, apalagi kiai. Cuma saya ini memang senang bergaul dengan para kiai, para ulama, para ustaz, sehingga mudah-mudahan dari senang bergaul dengan para ulama, para kiai itu paling tidak mampu ustaz, aja sampai dari ustaz mampu. Kalau ustaz mampu, kiai mampu, itu yang berbahaya. Tapi kalau mampu ustaz, mampu kiai, insya Allah menjadi kebaikan. Maka Bapak Ibu jangan salah memilih pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang soleh, sehingga walaupun kita belum soleh, kita tidak soleh, insya Allah nanti kecipratan kesolehan dari orang yang kita bergaul itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga Muhammadiyah, saya hanya ingin menjadi bagian dari gerakan dakwah yang ada di Muhammadiyah. Kita, Bapak Ibu, saya yakin sudah sama-sama memahami bahwa Muhammadiyah itu, atau ciri gerakan Muhammadiyah itu, kalau belum ada tambahan Pak Ustaz tadi, kalau tidak salah ada 4. 1 gerakan Islam, 2 gerakan dakwah, 3 gerakan tajdid, 4 gerakan nasional. Maka saya sebagai warga Muhammadiyah ingin mengambil, paling tidak mengambil bagian, menjadi bagian dari gerakan dakwah itu, sehingga Bapak Ibu yang sudah masuk ke persyarikatan Muhammadiyah yang harus berusaha semaksimal mungkin naik level dari bekerja menjadi pendakwah atau berdakwah. Karena terus terang saja Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ini otokritik bagi kita, masih banyak juga rekan-rekan kita yang masuk di Muhammadiyah itu hanya sekedar bekerja. Lantas Bapak Ibu bertanya, Pak, apa bedanya bekerja dengan berdakwah? Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau rasakan, bisa. Yang pertama, orang bekerja itu sehebat-hebatnya orang bekerja, serajin-rajinnya orang bekerja, seprofesional-profesionalnya orang bekerja. Saya harus hati-hati ngomongnya, bukan kecetok. Ya, kalau kecetok nanti dia harus mustah, bahaya. Sedang disorot yang namanya medsos itu, gara-gara penjual es jadi sepiran.